Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan diawali dengan akan dijelaskan tentang persamaan akuntansi. Nah, mengenai teori baik itu pengertian, manfaat, ataupun yang lainnya, bisa kalian searching di Google. Nah, supaya tidak memakan waktu yang banyak. Ibu akan langsung saja persamaan akuntansi. Ya, yang pertama adalah prinsip keseimbangan, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Harta juga disebut dengan aktiva, utang ditambah modal disebut juga dengan pasiva. Harta ini dibagi lagi. Ada harta lancar, harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud, ada harta lain-lain. Harta ini adalah kekayaan perusahaan. Kemudian harta lancar itu adalah kekayaan perusahaan yang bisa dicairkan kurang dari 1 tahun. Sedangkan harta tetap bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian utang. Utang ini adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi pada pihak lain. Utang ini juga ada utang jangka pendek atau utang lancar, ada utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu adalah utang yang harus dilunasi sampai 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang itu yang pelunasannya bisa lebih dari 1 tahun. Contoh dari utang jangka pendek atau utang lancar itu misalnya utang wesel, gaji yang masih harus dibayar, sewa yang masih harus dibayar. Sedangkan utang jangka panjang contohnya adalah utang bank kalau dia lebih dari 1 tahun, obligasi, utang hipotek. Modal ini adalah kekayaan bersih perusahaan. Jadi, modal ini harta dikurangi dengan utang. Nah, prinsip keseimbangan yang lebih luas, harta sama dengan utang ditambah modal, ditambah kurung pendapatan dikurangi beban. Pendapatan itu adalah manfaat yang didapatkan dari biaya yang telah dikeluarkan atau hasil dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat atau pendapatan. Nah, yang kedua, pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Ada pengaruhnya terhadap harta dengan modal, ada pengaruhnya terhadap harta dengan harta, harta dengan utang, harta dengan harta dan utang. Ada juga pengaruhnya terhadap transaksi harta dengan modal. Transaksi harta dengan modal ya, karena penerimaan modal. Jika perusahaan menerima modal, maka perusahaan akan menerima uang tunai. Dalam akuntansi disebut dengan kas. Nah, sehingga kas dari perusahaan akan bertambah. Kas itu adalah bagian daripada harta bertambah, dan modal bertambah, itu letaknya di pasiva. Pengambilan prepaid. Prepaid ini adalah pengambilan untuk kepentingan pribadi. Nah, jika uang diambil dari perusahaan, maka kas perusahaan akan berkurang, jadi hartanya berkurang, modalnya juga berkurang. Penerimaan pendapatan tunai dan kredit. Nah, apabila perusahaan menyelesaikan pekerjaan, maka akan mendapatkan pendapatan. Pendapatan secara tunai, maka perusahaan akan mendapatkan kas. Itu kasnya bertambah, yaitu hartanya bertambah.
Jika secara kredit artinya belum menerima uang tapi sudah menyelesaikan pekerjaan, maka hartanya bertambah berupa piutang. Jadi sekali lagi, pekerjaan yang telah selesai dikerjakan tetapi belum menerima uang itu namanya piutang. Nah, karena semuanya ini termasuk pendapatan, baik yang sudah diterima uangnya maupun belum, maka pendapatan itu akan menambah modal pada persamaan akuntansi. Yang keempat, yaitu pembayaran beban. Beban ini adalah biaya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Nah, sehingga pada saat kita membayar beban ini, ya, maka uang kas kita akan berkurang. Kas itu bagian daripada harta. Beban ini akan mengurangi modal, sehingga modalnya menjadi berkurang. Yang kelima, yaitu penyusutan. Penyusutan ini diperuntukkan adalah untuk aktiva tetap yang penggunaannya lama. Kemudian kenapa disusutkan? Karena aktiva tersebut pada saat dibeli dan setelah beberapa tahun atau beberapa bulan nilainya tidak sama seperti awal mulanya. Nah, sehingga kan disusutkan. Maka pada saat disusutkan timbullah yang namanya biaya. Nah, biaya akan mengurangi modal. Kemudian akumulasi penyusutan akan mengurangi aktiva atau aktiva tetap. Contohnya gedung, akan mengurangi gedung itu sendiri, berarti hartanya berkurang. Nah, kemudian transaksi harta dengan harta. Contohnya yang pertama adalah pembelian peralatan secara tunai. Maka kalau membeli peralatan, maka perusahaan akan mendapatkan peralatan. Peralatan ini adalah aktiva tetap atau harta tetap, bagian dari harta. Jadi jika membeli peralatan, maka hartanya akan bertambah. Nah, karena kita membayar secara tunai, maka kita mengeluarkan uang. Mengeluarkan kas. Kas itu adalah bagian dari harta, maka harta yang lainnya akan berkurang, yaitu berupa kas. Yang kedua, pembelian perlengkapan tunai. Perlengkapan ini termasuk harta lancar atau aktiva lancar. Karena kita membeli perlengkapan, contohnya adalah kertas. Kalau perlengkapan kantor, contohnya adalah oli. Kalau perlengkapan bengkel, maka harta akan bertambah. Karena dibeli secara tunai, maka perusahaan akan mengeluarkan uang atau kas, sehingga harta yang lainnya berupa kas akan berkurang. Nah, yang ketiga itu adalah penerimaan piutang. Piutang, kita memiliki uang pada pihak lain. Karena dibayar, maka kita akan mendapatkan uang tunai atau kas. Nah, sehingga harta berupa kas akan bertambah, sedangkan harta berupa piutang akan berkurang karena sudah dilunasi. Yang keempat, itu adalah pembayaran sewa atau iklan atau asuransi dibayar di muka. Nah, pada saat pembayaran sewa atau iklan atau asuransi dibayar di muka atau sering juga disebut dengan persekot, maka persekot iklan atau iklan dibayar di muka itu akan bertambah. Karena ini merupakan harta, maka harta berupa iklan dibayar di muka bertambah. Karena kita membayar dengan uang tunai atau kas, maka harta yang lainnya akan berkurang. Transaksi harta dengan utang. Contohnya adalah yang pertama, pembelian perlengkapan secara kredit. Jika yang tadi dilakukan secara tunai, maka yang sekarang dilakukan secara kredit. Jika kita membeli secara kredit,
artinya kita tidak membayar, maka kita punya utang. Nah, perlengkapan itu akan bertambah, harta bertambah, karena secara kredit maka utang akan bertambah. Yang kedua, pembelian peralatan secara kredit ini sama. Kita membeli peralatan, kita mendapatkan harta, kita bertambah. Karena kita belinya secara kredit, maka utang kita akan bertambah. Yang ketiga, itu adalah pembayaran utang. Karena kita membayar utang, maka uang kita atau uang perusahaan, kas perusahaan, itu merupakan bagian dari harta akan berkurang. Karena kita bayar utang, maka utang kita juga akan berkurang. Kemudian transaksi harta dengan harta dan utang. Transaksi harta dengan harta dan utang yang pertama adalah pembelian peralatan, dibayar sebagian tunai dan sisanya secara kredit. Artinya, pada saat perusahaan memberi peralatan, setengahnya dibayar dan setengahnya tidak dibayar. Yang setengahnya dibayar, maka kas perusahaan akan berkurang, yaitu harta. Yang pertama peralatannya dulu bertambah ya, itulah hartanya bertambah. Karena dibayar tunai, hartanya berkurang. Karena ada yang dilakukan secara kredit, maka utangnya bertambah. Yang kedua, pembelian perlengkapan dibayar sebagian tunai dan sisanya secara kredit. Ini sama. Nah, cuma ini yang dibeli adalah perlengkapan. Perlengkapannya akan bertambah, itu hartanya bertambah. Kemudian dibayar tunai, kasnya berkurang, jadi hartanya berkurang. Karena ada yang dibeli secara kredit, maka utangnya akan bertambah. Jadi, itu penjelasan dari Ibu. Nah, sebagai contoh, ini ada contoh ya. Tuan Gandhi yang tanggal 2 ya. Nah, kita coba, mungkin kalian di rumah juga bisa mencoba. Tuan Gandhi tanggal 2 Februari menyetor uang sebagai modal awal usahanya sebesar 25 juta. Nah, karena menyetor modal, maka kas Tuan Gandhi akan bertambah. Di harta, kemudian modal Tuan Gandhi juga bertambah, itu sebesar 25 juta. Kemudian Februari tanggal 4 dibeli peralatan bengkel secara kredit. Nah, peralatan itu harta akan bertambah karena secara kredit maka utangnya akan bertambah. Tanggal 6 Februari dibeli perlengkapan bengkel secara tunai. Maka perlengkapannya akan bertambah di harta. Karena belinya secara tunai maka kasnya akan berkurang, harta juga sebesar Rp250.000. Februari tanggal 9 dibayar sewa ruko bulan Februari Rp500.000. Nah, ini kasnya berkurang, hartanya, kemudian modalnya berkurang, beban sewa. Tanggal 10 diterima pendapatan bengkel, kasnya bertambah karena dapat uang. Kemudian modalnya bertambah karena adanya pendapatan. Nah, seperti ini keterangannya modal awal, tanggal, kas bertambah, modal bertambah. Untuk tanggal 2. Nah, tanggal 4, peralatannya bertambah, utangnya bertambah. Nah, ini saldonya 25.000, 5.000, 5.000, 25.000. Kalian bisa lihat antara harta dan pasifa itu seimbang. Jadi jumlahnya 30.000, di sebelah kanan juga 30.000. Nah, kemudian tanggal 6, nah, kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah karena membeli perlengkapan secara tunai. Nah, ini saldonya sudah balance, sudah seimbang. Kemudian tanggal 9,
Kasnya berkurang karena membayar sewa ruko, beban ini akan mengurangi modal, maka modalnya berkurang. Nah, untuk tanggal 10, pendapatannya bertambah ya. Kasnya bertambah 1 juta. Karena pendapatan akan menambah modal, modalnya bertambah 1 juta. Silahkan disimak saldonya. Seimbangkan antara aktiva dan pasiva. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa WhatsApp ya. Nanti setelah ini pelajari baik-baik dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Om Santi 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 Om.